Teman-teman yang sedang nonton video ini, sudah pernah melihat penampakan hantu atau makhluk halus atau belum? Banyak yang mengaku pernah ditemui hantu, atau mengaku pernah melihat makhluk halus, dengan tujuan supaya dianggap memiliki ketajaman mata batin atau supaya dianggap memiliki indera keenam. Tapi saya yakin teman-teman tidak bersifat seperti itu, sebab kami percaya teman-teman yang sedang nonton video ini sudah pintar semua, dan sudah mengerti bahwa seseorang yang bisa melihat makhluk dari alam lain adalah orang yang bisa membedakan mana penampakan yang berasal dari halusinasi pikirannya sendiri, dan mana yang penampakan partikel energi dari luar alam manusia. Dua hal tersebut sangat tipis bedanya. Karena berhalusinasi melihat sesuatu, itu juga bisa tampak nyata di penglihatan, dan juga bisa seolah hadir dalam perasaan. Itu sebabnya hanya orang-orang yang dipilih Tuhan yang punya kelebihan untuk bisa membedakan sesuatu yang hadir dari dalam pikirannya sendiri dan sesuatu yang hadir dari alam lain. Dan catatan klinis membuktikan bahwa orang-orang yang seolah sering melihat penampakan hantu atau seolah merasa sering diikuti makhluk halus, sebaiknya harus segera didampingi ahli kesehatan jiwa dan saraf, untuk segera mendapatkan obat saraf otak dan mendapat penanganan khusus. Sebelum ia lepas kendali lalu kemudian menjadi paranormal dadakan, menjadi paranormal jadi-jadian, lalu kemudian berprofesi sebagai pemburu hantu. Berbicara soal hantu, soal makhluk halus, soal makhluk gaib, makhluk yang tidak bisa terpapar cahaya sehingga mata manusia tidak mampu melihat wujudnya. Dan soal ini mungkin teman-teman sudah pernah mendengarnya, bahwa ada jenis tanaman dan jenis pohon tertentu yang dikabarkan dan dipercaya oleh sebagian orang sebagai tanaman yang dapat mengusir makhluk halus, seperti kuntilanak, roh gentayangan yang usil dan jahat dan sebangsanya. Tapi kami belum tahu tentang jenis tanaman hias dan jenis pohon yang dipercaya banyak orang, katanya mampu mengusir makhluk halus ini sumbernya dari mana. Pengetahuan yang bersumber dari buku primbon, dari Feng Shui atau hanya mitos turun-temurun kami belum tahu pasti. Dan teman-teman bisa menelusurinya nanti setelah menonton video ini. Berikut 7 jenis tanaman yang dipercaya banyak orang sebagai tanaman pengusir makhluk halus, yang bisa teman-teman tanam untuk melindungi rumah dari gangguan makhluk dari alam lain. Pertama adalah pohon bidara. Pohon bidara dipercaya tumbuhan yang berasal dari surga, sehingga tanaman ini dikabarkan memiliki khasiat gaib. Pohon bidara dipercaya dapat untuk mengobati berbagai gangguan mistis, seperti gangguan guna-guna, tenung dan semacamnya. Pohon yang dikenal dengan nama siri India ini merupakan tanaman yang dipercaya banyak orang dapat untuk mengusir makhluk halus. Selain untuk menangkal gangguan yang bersifat mistis, pohon bidara juga bisa dimanfaatkan untuk mendekorasi halaman rumah. Supaya halaman rumah lebih hijau dan asri, dan supaya lingkungan rumah kaya akan oksigen. Yang kedua adalah tanaman pohon kelor. Pohon kelor adalah tanaman yang daunnya memiliki aroma yang sangat khas. Sayangnya banyak orang yang tidak suka aroma daun kelor, yang sebetulnya dipercaya sangat bermanfaat untuk menangkal gangguan makhluk halus. Dan konon daun kelor diyakini dapat melemahkan dan memusnahkan ilmu hitam yang dikirim atau dialamatkan ke rumah. Selain banyak dimanfaatkan untuk menangkal serangan mistis, daun kelor juga bisa diolah menjadi sayur yang rasanya sedap. Yang ketiga pohon tebu hitam atau tebu ireng. Sebagian orang menyebutnya sebagai pohon tebu wulung. Banyak penduduk di daerah Jawa yang percaya bahwa menanam pohon tebu ireng atau tebu hitam di depan rumah dapat melindungi rumah dari berbagai gangguan mistis. Ada juga yang menyebutkan agar efeknya lebih ampuh, sebaiknya pilih pohon tebu hitam yang memiliki daun berwarna hitam.
Posisi terbaik menanam pohon tebu hitam adalah di halaman depan rumah, ditanam dengan posisi berderet berjajar seperti halnya pagar rumah. Yang keempat adalah pohon gaharu. Pohon gaharu juga dipercaya sebagai pohon yang berasal dari surga. Khasiat kayu pohon gaharu pun sangat beragam, dari mulai untuk kebutuhan medis, aksesori, hingga penangkal gangguan mistis. Dari segi mistis, konon kayu gaharu dipercaya dapat mengusir jin sekaligus mengobati mereka yang terkena gangguan gaib seperti tenung, gangguan ilmu guna-guna dan juga teluh. Dan kayu gaharu pun memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, karena di pasaran harga kayu gaharu berkualitas tinggi bisa mencapai ratusan juta rupiah dalam setiap 1 kilogramnya. Yang kelima adalah pohon bambu kuning. Bambu kuning yang cantik sebagai tanaman hias ini juga menjadi tanaman pengusir jin, juga untuk mengusir berbagai gangguan gaib. Menariknya, pohon bambu kuning dipercaya auranya dapat membantu mencegah niat jahat. Dapat membalik hati orang yang akan berniat jahat, mencegah orang yang hendak mencuri atau merampok. Manfaat lainnya, pohon bambu kuning juga bisa dijadikan sebagai tanaman pagar rumah yang indah. Yang keenam adalah bunga mawar. Bunga ini terkenal sebagai bunga yang sangat cantik, dan bunga mawar tidak hanya memiliki fungsi estetik. Lebih dari itu, tanaman hias ini dipercaya bisa dimanfaatkan untuk menangkal gangguan gaib. Misalnya jika ada orang yang berniat jahat dan mengirimkan gangguan dalam bentuk tidak kasat mata, maka aura bunga mawar mampu menangkalnya, sebab bunga mawar dikabarkan mampu menyerap dan menangkal energi negatif. Yang ketujuh adalah tanaman hias kaktus. Pohon kaktus memiliki banyak jenis, mulai dari yang besar hingga yang berukuran mini. Kaktus cocok ditanam sebagai tanaman hias di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Tanaman kaktus tergolong tanaman hias yang mudah dirawat, tanaman yang bisa tumbuh dengan baik dengan sedikit paparan sinar matahari. Khasiat pohon kaktus bukan hanya untuk menangkal sihir dan gangguan gaib saja. Tanaman ini dikabarkan sebagai tanaman yang dibenci oleh golongan jin. Selain itu, tanaman ini juga dipercaya sebagai tanaman yang auranya dapat mengundang rezeki ke dalam rumah. Itulah 7 tanaman hias yang dipercaya dapat menangkal dan menghilangkan gangguan yang diakibatkan oleh makhluk dari alam lain.